Terima kasih untuk AMD yang telah mengirimi kembali beberapa part-part komputer. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba merakit PC menggunakan Ryzen 3 2200G. Prosesor ini mengkonsep seperti prosesor APU yang terkenal dengan IGP yang sangat tangguh. R3 2200G dengan kode name Raven Ridge memiliki arsitektur Gen yang sama dengan Ryzen sebelumnya, yakni Summit Ridge. Namun di Raven Ridge ini dipadukan dengan IGP Radeon Vega. Ryzen 3 ini dilengkapi dengan 4 core, 4 thread, dan 8 compute unit yang mampu menghasilkan kecepatan 3,5 hingga 3,7 ataupun bisa lebih ketika kalian bisa mengoverclocknya. AMD mengubah konfigurasi core pada Raven Ridge ini karena hanya menggunakan satu sisi egg, yakni 4 dan 0, dibandingkan dengan kakak pendahulunya yang menggunakan dua sisi egg, yakni 2 dan 2. Tapi kali ini saya nggak akan bahas itu karena mungkin akan kepanjangan dan lama. Pastinya kalian juga hanya ingin tahu performa di gamenya saja dengan rakitan ini. Pengetesan kali ini saya menggunakan racikan Ryzen 2200G 3,7 GHz dan ini sudah di overclock tapi hanya menggunakan Ryzen Master saja, tidak disetting di BIOS. Oke, lanjut ke motherboardnya. Saya menggunakan Gigabyte AB320N Gaming Wi-Fi, RAM G-Skill Player X 2x8GB yang telah di overclock menjadi 3200 MHz dan kali ini RAM-nya saya setting dan overclock melalui BIOS. Power supply-nya menggunakan Cooler Master 600W 80+ modular dan storage saya menggunakan SSD 120GB dari Galak dan hard disk 500GB. Nah, yang saya rasakan dengan spek yang saya gunakan untuk motherboard dan RAM-nya terlalu overkill. Jadi kalian bisa memangkasnya dengan harga yang lebih murah. Di akhir video saya akan coba memberikan racikan yang lebih murah namun mempunyai performa hampir mirip seperti ini. Yuk kita langsung saja lihat bagaimana performa di skenario game menggunakan DirectX 11. Di game PUBG kita setting very low di resolusi 1080, cukup lancar dengan rata-rata FPS sekitar 38an. Tapi jika kalian rasa kurang, bisa turunin resolusi ke 720p dan akan mendapat FPS yang sangat playable di rata-rata 55 fps. Di GTA 5 resolusi 1080p kalian akan sangat nyaman dengan performanya karena di FPS rata-rata 58 ini udah cukup lancar untuk dimainkan harian dengan waktu yang sangat lama. Di game The Witcher 3 cukup terseok-seok di resolusi 1080p. FPS bisa drop hingga 20-an saat bertarung dengan monster banyak. Solusinya kalau aman di setting 720p. Di game PES 2018 setting high 1080p, game ini cukup lancar untuk dimainkan berjam-jam lamanya. Saya menggunakan 30 fps dan penggunaan prosesor masih 60%.
Jadi jika saya setting di 60%, kadang di beberapa skin tidak begitu lancar. Saya gunakan setting 30 fps untuk cari aman jika main seharian bareng teman-teman. Temperatur prosesor saat bermain game-game ini rata-rata di 66 derajat Celcius karena masih menggunakan cooling stock dan menggunakan pasta dari ID Cooling. Jadi menurut saya normal-normal saja lah untuk dipakai harian bermain game. Nah, jika kalian ingin press budget lagi lebih minim, kalian bisa gunakan racikan seperti ini. Dan untuk dipakai editing pun saya rasa cukup lancar-lancar aja. Saya menggunakan atau tes dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Waktu ngerender video durasi sekitar 6 menit, resolusi 1080p dengan tanpa banyak efek-efek, membutuhkan waktu render sekitar 4 menit. Luar biasa. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sekilas IT untuk terus membantu perkembangan channel ini terus berkembang lagi dan lebih baik lagi. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.